Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula. Dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, tersirat tersembunyi dalam perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur ini kegagalan seorang pemuda kaya yang mau memperoleh hidup kekal. Kegagalannya karena dia punya berhala
harta kekayaan. Dalam penggarap-penggarap kebun anggur Tuhan ini, berhalanya adalah iri hati. Kita ingat kisah Kain dan Habel. Ketika Kain merasa tidak diterima persembahannya, ia ditegur oleh Allah. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Orang yang iri hati, hatinya panas, mukanya muram sampai lonjong. Iri hati adalah berhala manusia yang mengganggu kehidupan relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Masih banyak orang yang beranggapan, kalau aku berjasa banyak, berkarya banyak, pasti diupah banyak. Itu adalah mentalitas dunia. Mentalitas kerajaan Allah tidak berhitung seperti manusia. Karena kerajaan Allah, kehidupan kekal itu murni sesuai dengan kemurahan hati Allah. Dalam pengajaran tentang pekerja di kebun anggur tadi, sesungguhnya motivasi pekerjanya juga kurang baik. Mereka bekerja di kebun anggur karena menganggur, tidak ada yang mempekerjakan mereka. Maka daripada menganggur, baiklah bekerja di kebun anggur supaya mendapat upah. Saya bekerja, maka saya mendapat upah. Saya memberi, maka saya akan menerima. Pengajaran Tuhan pada sore hari ini mengajak kita menghilangkan berhala dalam hidup kita, yaitu iri hati. Dan yang merusak gereja sesungguhnya adalah orang-orang yang paling merasa berjasa dalam pembangunan dan perkembangan gereja. Dan orang yang paling merasa berjasa biasanya minta diutamakan dalam hidupnya pun dalam pelayanan. Ingat nas Tuhan tadi. Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Dalam misteri kerajaan Allah, segala sesuatunya adalah mungkin. Dan karena segala sesuatunya adalah mungkin, maka yang terdahulu bisa menjadi yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu. Panggilan kita adalah selalu bersyukur kepada Allah dan bersikap murah hati seperti Allah murah hati tanpa batas dalam hidup kita. Semoga kita dijauhkan dari sikap iri hati yang membuat hati panas dan muka muram, dan kita tumbuhkan rasa syukur dan keutamaan murah hati dalam kehidupan sehari-hari. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar. Betapa indahnya kehadiran-Mu yang bertata kuatkan iman kami.